Perkenalkan, saya Tuti Susanti, Guru Kimia SMA Negeri 5, Kota Lubuk Linggau. Video ini dibuat untuk mengikuti Jambore GTK Hebat 2024. Dalam situasi kelas yang heterogen, di mana siswa memiliki kemampuan, gaya belajar, dan juga latar belakang sosial emosional yang berbeda, guru seringkali menghadapi tantangan untuk membantu siswa memahami dan juga menguasai konsep pembelajaran. Salah satu pendekatan yang dapat menyelesaikan tantangan ini yaitu problem-based learning yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi dan social emotional learning. Hal ini sesuai dengan yang saya pelajari pada program PPK dalam jabatan dan juga program guru penggerak. Pembelajaran PBL berfokus pada penyelesaian masalah nyata yang mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan juga kolaboratif. Sementara pembelajaran berdiferensiasi memberikan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa dan juga gaya belajar siswa serta kemampuan siswa. Dengan menggabungkan dengan social emotional learning, pendekatan ini juga akan memperhatikan aspek emosional siswa seperti bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka mengelola emosi, dan membangun hubungan yang positif pada proses pembelajaran. Tantangan yang saya hadapi, yang pertama, keterbatasan perhatian, di mana peserta didik sulit untuk memusatkan perhatian dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dapat saya selesaikan dengan beberapa strategi, seperti memberikan pembelajaran dengan video pembelajaran, ataupun melalui praktikum secara langsung, ataupun melalui lab maya, dan juga menggunakan teknik stop untuk membantu siswa kembali fokus pada proses pembelajaran. Tantangan berikutnya yaitu tantangan waktu dan sumber daya. Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan PBL yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi dan social emotional learning ini adalah alokasi waktu yang lebih lama dan juga kebutuhan sumber daya yang lebih banyak. Ketersediaan laboratorium yang memadai dan juga alat bantu visual menjadi faktor penting untuk kesuksesan pembelajaran ini. Kita akan melanjutkan materi kita hari ini. Kemarin kita sudah belajar mengenai konsep kimia. Hari ini Ibu akan jelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelum kita masuk ke materi ini, Ibu ingin tanya dulu. Kemarin kan kalian sudah Ibu suruh kita baca mengenai faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada yang sudah tahu nih apa saja faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Coba. Nah, oke, silakan. Apa? Iya, betul, ada konsentrasi dan luas permukaan. Ada dua lagi nih, siapa yang tahu? Ada dulu. Ada suhu dan juga kata. Jadi tadi anak-anak ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada konsentrasi, ada luas permukaan, ada suhu dan juga ada katalis. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kita akan isi ini ada dokumen gratis. Silakan anak-anak isi. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Dwi, pimpin doa. Doa, Lord. Doa, sorry. Alhamdulillah, kita semua sudah berdoa. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita absennya dulu ya. Ahmad Zaki, Siagian, Aisyah Gea Putri, Alia Selviasa, kita yang tidak masuk, satu si Rido sedang mengikuti perlombaan ya. Satu lagi, sakit si Torik, kita doakan supaya Torik cepat sembuh. Oke, kalau kemarin kita sudah belajar faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, sekarang Ibu tanya dulu. Ada yang masih ingat 4 faktor yang mempengaruhi? Oke, Bi. Konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Betul sekali, bukan Bi. Sekarang siapa lagi yang tahu bagaimana pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi? Bagaimana pengaruhnya luas permukaan terhadap laju reaksi? Ada yang tahu? Semakin? Panas? Oke, semakin luas dia luas permukaannya, semakin cepat reaksi berjalan. Betul sekali, kita akan belajar. Oke, jadi alhamdulillah masih ingat semua. Ya. Hari ini kita akan belajar mengenai teori pembukaan. Ya, betul sekali Nak ya. Anak tahu siapa ini? Ya, betul sekali. Nah ini. Ya, inilah yang menimpa Vanessa Hazel dan suaminya, ya kan? Nah, ini ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini. Ya. Apa yang terjadi pada mobil yang ditumpangi oleh selebritis ini? Hancur. Kenapa? Karena terjadi kecelakaan, ya kan? Ya. Nah, bagaimana kondisi mobil setelah mengalami tabrakan? Hancur, ya kan? Apakah kondisinya sama dengan sebelum dia bertabrakan? Jadi apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Untuk kompetensi dasarnya, nanti anak-anak diharapkan bisa menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi dengan menggunakan teori pembukaan. Jadi nanti anak-anak diharapkan bisa menjelaskan teori pembukaan itu seperti apa. Ya, kemudian bisa menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi dengan menggunakan teori apa itu? Karena adanya gerakan. Tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari dapat dianalisa seperti peristiwa ledakan objek, peristiwa ledakan akar berbeda, dan peristiwa ledakan akar berbeda dan simbolik. Setiap tindakan dalam aktif komunikasi tidak selalu menghasilkan produk. Mengapa demikian?
arahnya, arah tembakannya harus tepat. Ya, kalau di arah tembakannya tidak tepat, maka tidak masuk. Ya, jadi akan menghasilkan produk. Dengan demikian, dapat disimpulkan Ini bahwa kesimpulannya. cara terjadinya tumbukan efektif dan Syarat terjadinya tumbukan efektif yang pertama, satu, menghasilkan reaksi atau energi hasil tumbukan harus mendapatkan energi aktivasi. harus cukup energinya. Atau orientasi tumbukan Yang kedua adalah arahnya. Kan, dilibatkan ke kelompok masing-masing LKPD-nya diisi ya. Diisi, dibaca dulu materinya, pertanyaannya dicermati baru diisi. Nanti akan ada kelompok yang presentasi. Siap ya? Silakan. Kerjakan. Itu ada beberapa dilakukan dengan melalui jika sudah merasa tenang, buka mata kalian, tarik nafas dan hembuskan. Tumbukan efektif antar partikel. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sebentar. Daging. Saat merebus daging, ibu menambahkan daun pepaya ke dalam air rebusan daging tersebut. Apa yang terjadi dan apa fungsi pepaya ini? Ternyata fungsi daun pepaya ini adalah agar daging yang direbus tersebut lebih cepat empuk. Hal ini dikarenakan daun pepaya mengandung enzim papain yang berfungsi sebagai katalis yang mempercepat proses empuknya daging. Oke, bagus sekali. Yuk, berikan penjelasan terhadap laju reaksi dengan teori tumbukan. Ini gantian. Siapa lagi? Pada suhu tinggi, partikel-partikel yang terdapat dalam suatu zat akan bergerak atau bergetar lebih cepat daripada suhu rendah. Oleh karena itu, apabila terjadi kenaikan suhu, partikel-partikel akan bergerak lebih cepat sehingga energi kinetik partikel meningkat. Semakin tinggi energi partikel yang bergerak, jika saling bertabrakan akan menghasilkan energi yang tinggi pula sehingga semakin besar peluang terjadinya tumbukan yang dapat menghasilkan reaksi atau tumbukan efektif. Iya, betul. Jawabannya konkret ya. Jadi semakin tinggi suhu, maka energi yang diketahui juga akan semakin tinggi. Katanya ya, peluang partikelnya bertabrakan juga semakin tinggi. Akhirnya laju reaksinya juga akan semakin cepat. Ya, Ibu rasa sudah paham semua ya mengenai pengaruh teori tumbukan terhadap laju reaksi. Minggu depan kita akan pelajari mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufa Aprilia Putri. Saya merasa sangat senang setelah melakukan pembelajaran kimia bersama Ibu Tuti, karena saya bisa menyelesaikan persoalan kimia dengan menghubungkannya secara langsung ke dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kami juga diajak praktis secara langsung, bekerja kelompok dan melakukan presentasi. Kami praktis secara langsung sesuai dengan minat dan bakat. Bahkan kami dapat berbagi informasi dan pembelajaran bersama kelompok lain. Saya harap saya dapat melakukan pembelajaran seperti ini bersama guru-guru lainnya, karena pembelajaran seperti ini sangat membantu para peserta dalam mencari ilmu. Terima kasih. Dan saya Reni Hidayati, salah satu guru fisika di SMA Negeri 5 Kota Bukit. Setelah saya mengamati tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Tuti Susanti, saya melihat bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan model pembelajaran PBL membuat anak-anak lebih aktif dalam pembelajaran dan memotivasi anak dalam memahami pembelajaran sehingga mereka bisa menerapkan materi dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya mengharapkan agar pembelajaran ini dapat diaplikasikan oleh guru-guru yang lain karena saya melihat model pembelajaran ini sangat kreatif dan inovatif dan bisa diterapkan di mata pelajaran yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan model pembelajaran problem based learning yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi dan social emotional learning ini telah saya desiminasikan atau berbagi praktik baik di SMP Negeri 9 Kota Lubuk Linggau. Semoga video ini juga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia dan membawa perubahan dalam proses pembelajaran di kelas masing-masing. Terima kasih. Salam dan bahagia.